Bertempat di pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemerintah Kabupaten HSS menggelar kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen. Rabu, 18 Juni 2025. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan, Haji Zulkifli, yang hadir mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur. Dalam laporannya, Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang Jasa Setda HSS Bapak Mahyuni, menyampaikan bahwa kegiatan BIMTEK ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi unit kerja pengadaan barang jasa yang wajib dilaksanakan di setiap daerah. Tahun 2025 sebagai berikut. A. Dasar kegiatan. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi bagi PA, KPA, dan PPK pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan pengadaan market lokal Sioper HSS lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 merupakan agenda penting UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan informasi dan hasil evaluasi, menyamakan persepsi dan mitigasi resiko dalam menyikapi pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang dinamis sebagai acuan dasar ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam sambutan tertulis Bupati HSS, Haji Syafruddin Nur, yang dibacakan Asisten Haji Zulkifli ditegaskan pentingnya pemahaman regulasi terkini terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bupati menyoroti adanya perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang membawa penyesuaian signifikan dalam aspek regulasi maupun mekanisme pengadaan. Saya menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi bagi pengguna anggaran atau PA, kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan pejabat pembuat komitmen atau PPK pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan toko daring e-marketplace Open HSS yang dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan yang kita laksanakan ini tentunya akan menjadi bagian penting dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap dinamika regulasi atau aturan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah membawa beberapa penyesuaian penting baik dari aspek regulasi, mekanisme pengadaan, hingga tanggung jawab para pengguna anggaran. Perubahan ini menuntut peningkatan pemahaman, kapasitas, dan kesadaran penuh dari kita semua, terutama para PA, KPA, dan PPK sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan anggaran. Kita tidak hanya dituntut untuk tepat secara prosedur, tapi juga harus mampu bekerja secara transparan, proporsional, dan adaptif terhadap kebijakan baru. Oleh karena itu, kegiatan BIMTEK ini menjadi sangat strategis. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti
mengikuti kegiatan ini dengan serius, aktif berdiskusi, serta membawa pulang pemahaman yang utuh dan aplikatif dalam pelaksanaan tugas masing-masing di perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa hal yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini. Yang pertama, pahami dan ikuti regulasi dengan seksama. Jangan anggap enteng perubahan kebijakan. Kesalahan administratif sekecil apapun bisa berdampak serius pada akuntabilitas anggaran. Selain itu, bangun sinergi antara PA, KPA, dan PPK. Peran ini bukan bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus saling melengkapi dalam sistem pengelolaan anggaran yang berintegritas. Selain itu, jaga integritas dan hindari potensi penyimpangan. Tidak cukup hanya bekerja benar, kita juga harus bekerja dengan niat dan cara yang benar. Jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam pengadaan. Dengan percepatan sistem elektronik, kita bisa memperkecil ruang celah penyimpangan sekaligus meningkatkan efisiensi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai pelayan masyarakat, kita harus terus membuktikan bahwa birokrasi kita bukan hanya taat aturan, tetapi juga bertransformasi secara etis dan profesional. Perubahan Perpres ini adalah momentum penting bagi kita untuk mereformasi pola pikir dan cara kerja dari sekedar menjalankan tugas menjadi pengelola keuangan publik yang dapat dipercaya. Kesempatan itu diserahkan piagam penghargaan dari pemerintah daerah untuk para narasumber bimbingan teknis peningkatan kompetensi tersebut.